Halo semuanya, khususnya kalian yang kelas 9. Kita masih berada di 4.3, bicara tentang kekongruenan dan kesebangunan. Kita lanjut nomor 4 ya. Oke. Dua bangun di bawah ini sebangun. Hitunglah panjang EF, HG, AD, DC, kemudian nilai X, Y, Z, yaitu sudut-sudutnya ya. Langkah pertama kita akan coba buat perbandingannya ya. Ini kita buat dulu perbandingannya. Ini EF akan berbanding dengan AB. Oke, terus kemudian EH itu akan berbanding dengan AD. Kemudian sisi bawah yang panjangnya FG itu akan berbanding dengan BC. Lalu yang miring sisi HG nya akan berbanding dengan CD ya. Lalu kita masukkan angkanya. Kita masukkan angka. EF nya tidak ada, AB nya 20, EF per 20 sama dengan EH 16 per AD nya yang akan dicari, kemudian FG dimana FG nya 28 per BC nya 35 sama dengan HG yang akan dicari per CD, HG per CD. Oke ya, kita akan cari ini dengan menggunakan yang ada ya, dari angka-angka yang ada. Kita coba cari EF, kita gunakan ini, kita boleh sederhanakan menjadi ini dibagi 7, 4, ini dibagi 7, 5 ya. Kita akan cari EF, kita gunakan EF per 20 sama dengan 4 per 5. Lalu 20 dengan 5 nya bisa dicoret, 1, 4. Berarti EF sama dengan kali silang 16. Oke. Lalu AD 16 per AD sama dengan 4 per 5. 16 dengan 4 nya 1, 4 kali silang AD kali silang 20. Oke. Kemudian HG dan CD. HG dan CD kita coba kembali ke gambar. Kita lihat gambarnya. Di sini kita akan cari EF-nya tadi kita sudah punya ya. EF-nya adalah 16. Di sini 16 ya. 16. Kemudian kita tarik garis. Putus-putus. Ini 16, ini bentuknya persegi. 28 dikurangi 16. Ini 12 ya. Kemudian ini 16. Lalu HG bisa dicari dengan Pitagoras. Oke, kita cari. Ini HG sama dengan akar 16 kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat, atau bisa dicari juga dengan triple Pitagoras. Kita lanjutkan dulu ya. 256 ditambah 144 sama dengan 400, akarnya adalah 20. Lalu bagaimana dengan Pitagoras triple? 16 12. FPB nya adalah 4. Ketika dibagi 4 menjadi 4 sama 3. Pasangan satu lagi adalah 5. Karena FPB nya tadi 4, maka 5 dikali dengan
4, yaitu 20. Oke, ini selesai ya. Nah, begitu kalau untuk triple. Lalu untuk yang CD kita bisa gunakan dengan menggunakan perbandingan. Kembali ke atas ini tadi nih. Ini yang CD tadi ya. Berarti kita gunakan yang ini boleh. EF per 20 sama dengan HG per CD, begini boleh. Atau langsung gunakan 4/5 juga boleh. Ini EF nya 16 per 20, HG sudah punya tadi berapa, 20 ya, 20 per CD. Coret, selalu ketemu perbandingan 4/5 ya, 4/5, terus kemudian 20 dengan 4, 1, 5 kali silang CD kali silang 25. Nah, seperti itu ya, mudah ya. Oke, lalu besar sudut XYZ. XYZ ini kita lihat di sini 127, di mana X-nya adalah, saya tuliskan di sini saja ya, di mana X-nya itu sama dengan 180 dikurangi 127. Mengapa? Karena ini sudut dalam sepihak. Oke, jadi ini sama dengan 3, kemudian ini 7 dikurangi jadi 5 ya. X-nya 53 derajat. Lalu kita akan berikan di sini sudutnya adalah 127 derajat, 53 derajat. Kita akan jawab Y-nya sama dengan 127 derajat. Mengapa? Karena dia bersesuaian dengan sudut apa? H ya. Oke. Lalu Z-nya 53 derajat karena dia sepihak atau dalam sepihak juga boleh. Sepihak dengan sudut Y atau D juga boleh. Atau boleh bersesuaian dengan sudut yang 53, yang ini dia bersesuaian dengan sudut G. Nah, seperti itu ya. Oke, selesai. Lalu nomor 5. Sebuah gambar berbentuk persegi panjang berukuran 16,8 dan 8,4. Oke. Gambar tersebut diperkecil sehingga ukurannya menjadi K cm kali 2. Oke, ini K kali 2. Lalu kita akan buat sebuah perbandingan di mana perbandingan yang umum itu kecil berbanding yang besar ya. Kita akan tuliskan K per 16,8 sama dengan 2 per 8,4. Kita sederhanakan. Coret. Ini 1, 2 ya. Lalu kali silang K sama dengan 2 kali 2, 4. Selesai ya. Terus nomor 6. Sebuah foto diletakkan pada gambar berukuran 50-40 sebelum dipasang figura. Di bagian sisi kiri kanan bawah foto diberi jarak seperti tampak pada gambar. Oke. Foto dan karton tersebut sebangun. Lalu pertanyaannya adalah ini, berapa lebar karton bagian bawah yang tidak tertutup oleh foto? Berapakah perbandingan luas foto dan luas karton? Oke. Kita akan jawab mencari A-nya. Berarti kita akan gunakan perbandingan. Luas yang ini kita berikan nama P2 boleh. Kemudian ini kita berikan nama L2. Lalu ini
L1 ya, L1 begitu kelihatan ya. Ini P1 ya. P1 nya 50 dikurangi dengan 5 ditambah 5 10, berarti ini P1 nya 40. Kemudian L1 nya ini 40 dikurangi 3 37, lalu dikurangi dengan A, berarti ini 37 dikurangi dengan A. Oke, ada semut tuh. Lalu kita buat perbandingannya. L1 per L2 sama dengan P1 per P2 ya. L1 nya adalah 37 min A per L2 nya 40, kemudian P1 nya 40 per 50 ya. Kita coret yang bisa dicoret ini dengan ini nolnya ya. Lalu 40 dengan 5 dibagi 5 1 dibagi 5 8, lalu kali silang ini 1 ya. 37 min A sama dengan kalikan 4 kali 8 32. Oke, 37 dikurangi 32 sama dengan A, jadi hanya sama dengan 5. Oke, selesai ya. Lalu kita diminta untuk menentukan perbandingan luas foto. Perbandingan luas foto berarti kita tinggal tuliskan L1 berbanding L2. Ini L besar ya, luas. Kita tuliskan luasnya. Yang pertama ini adalah panjang P1 kali P2 berbanding P1 ya. P1 kali L1 P2 kali L2, maaf. Jadi P1 nya adalah 40, kemudian L1 nya tadi dikurangi ya, ini 40 dikurangi 8, jadi 32 berbanding dengan 50 dikali dengan 40. Kita akan coret, nolnya coret, kemudian 32 dengan 4 atau dengan 40 langsung ya, dengan 40 langsung dibagi 8, ini dapat 4, ini dapat 5 ya. Oke, jadi perbandingannya sama dengan 16 berbanding 25 ya, begitu. Oke, selesai. Kita lanjut ke nomor 7. Nomor 7, sebuah batako berukuran 24 12 8 panjang lebar tinggi ya, dengan berat 1,6 kg. Terdapat miniatur batako tersebut dengan bahan yang sama dari batako yang asli. Ukuran panjang miniatur adalah 6. Hitunglah lebar dan tinggi miniatur. Maka kita akan membuat bentuk perbandingannya terlebih dahulu ya. Kita akan buat perbandingannya secara umum. Itu kita gunakan P ya. P1 per P2, L kecil ya, L2, kemudian T1 per T2, ini yang atas ini yang kecil. Kemudian kita akan masukkan angka-angkanya. Ini 6 berbanding 24 sama dengan L1 berbanding dengan 12, lalu 8 berbanding dengan ini T1 berbanding dengan 8. Oke. Lalu kita gunakan ini sederhanakan dulu. 1/4 ya. Jadi 1/4 sama dengan L1 banding 12. Lalu kita coret 1/3 kali ke silang L1 sama dengan kali silang 3, selesai. Kemudian
Kita akan cari T 1/4 sama dengan T1/8. Coret, coret, 1, 2 ya, kali silang. T1 sama dengan kali 2. Selesai. Jadi lebar dan tingginya sudah ketemu. Kemudian kita akan diminta mencari perbandingan volume batako asli dan miniatur. Jadi kita tinggal perbandingkan saja. Ini F asli ya, asli berbanding dengan F miniatur, begitu ya. Kita masukkan angkanya, 24 dikali 12 dikali 8 berbanding dengan 6, ini dikali dengan 3 dikali dengan 2 ya. Coret, coret, 1, 4. Coret, coret, 1, 4. Coret, coret, 1, 4 ya. Ini dikalikan menjadi 64 berbanding kalikan 1 ya. Inilah perbandingannya ya. Lalu berikutnya adalah berat miniatur batako dalam gram. Oke, kita akan cari berat miniaturnya. Kita kaitkan ke atas dulu. Pertama kita punya, soalnya salah ya, ini nih, berat miniaturnya adalah 1,6. Ini dalam gram ya. Oke, jadi kita akan punya yang besar ya, volume 1 banding volume 2 sama dengan berat 1 banding berat yang kedua. Oke, berat yang pertama itu volume yang pertama adalah 64 berbanding 1 ya. Kemudian ini adalah 1600 gram. Jadi kilonya kita buat menjadi gram. Ini kita bilang saja ini berat 2, ini berat miniatur ya. Kita akan sederhanakan, dibagi 8, 16, ini 8, ini 2 ya. Lalu dibagi 8, ini 1, 200 dibagi 8, 25. Lalu kali silang, berat 2 kita sebut saja nanti berat miniaturnya, kali silang 25 gram ya. Jadi berat miniatur batakonya adalah 25 gram. Selesai ya. Lalu soal nomor 8. Soal nomor 8 itu panjang sisi terpendek 2 buah segi 6 sebangun adalah 10 dan 8. Luas segi 6 yang besar 200 cm persegi. Berapakah luas segi 6 yang kecil? Jadi kita akan menghitung perbandingan sebuah luas, di mana di sana sebetulnya ini tidak sebanding. Ketika sisi itu harus berkaitan dengan sisi dan volume itu harus berkaitan dengan volume, maka kita akan menggunakan panjang ini dikuadratkan ya, yang kecil berbanding yang besar ya. Kita katakan luas kecil berbanding luas besar. Oke, jadi sama dengan ini sisi ya, sisi kecil berbanding sisi besar. Ini masih dalam bentuk kuadrat. Nah, seperti ini ya. Berarti kita gunakan ini supaya perbandingan ini menjadi tepat. Kita masukkan ini yang kecil, kita berikan singkat saja, kecil per 200. Ini yang kecil 8 kuadrat per 10 kuadrat.
Oke. Lalu ini LK yang kecil, luas kecil per 264 per 100. Ya, begitu ya. Kita boleh coret. Nah, ini satu, luas yang kecil kali 1 sama dengan ini 2 kali 64, 128. Ini soalnya masih ada lagi, tidak ada ya, ini sentimeter persegi. Oke. Lalu nomor 9. Wina mempunyai usaha konveksi. Untuk mengetahui bahan kain dibutuhkan sebelum memproduksi jumlah besar, ya membuat sampel dengan skala 1:4 terhadap ukuran sebenarnya. Ternyata satu sampel tersebut membutuhkan kain 0,5 meter persegi. Berapa luas kain yang dibutuhkan jika ia membuat pesanan untuk memproduksi baju sebanyak 1000? Ya, ini kita kembali ke kelas 7. Jadi kita akan bicara tentang skala. Itu sama dengan ukuran peta atau ukuran gambar, boleh ukuran sebenarnya ya. Ukuran skalanya adalah 1:4. Ukuran petanya ukuran gambar per ukuran gambarnya tadi adalah 0,25. Ini ditulis 0,25 ya. Oke. Per ukuran sebenarnya. Lalu kali silang, ukuran sebenarnya sama dengan 4 kali 0,25 sama dengan 1 ya, meter persegi ya. Lalu pertanyaannya hanya adalah berapa luas kain yang dibutuhkan. Ya sudah, berarti luas kain yang dibutuhkan tinggal 1 dikali dengan berapa banyak, 1000 ya. Berarti sama dengan 1000 meter persegi. Sudah selesai. Kemudian yang terakhir, ada 2 macam kemasan mineral, air mineral, yaitu botol ukuran sedang dan besar. Kedua kemasan tersebut sebangun. Botol sedang tingginya 15 dan botol besar tingginya 25. Volume botol besar 1250. Berapa volume botol kecil? Ya, kita akan gunakan perbandingan seperti pada luas tadi, tapi ini kita gunakan perbandingan dengan menggunakan volume, yaitu tinggi ya. Berarti kita akan gunakan tinggi yang sedang akan berbanding dengan tinggi yang besar. Itu akan sama kubik karena kita gunakan mengapa gunakan kubik, karena kita bicara volume ya, akan sama dengan berat ya, atau volume, ini volume yang sedang berbanding dengan volume yang besar. Oke. Tingginya 15. Ini berdasarkan sifat boleh kita tulis menjadi seperti ini ya, menjadi 25 pangkat 3. Oke ya, kita jadikan 1. Ini sifat bilangan berpangkat ya. Kemudian volume ini yang sedang, kemudian yang besarnya adalah 1250. Oke, kita coret dibagi 5. Ini 3, ini 5 ya. Berarti berubah menjadi 27 per 125. Ini volume yang sedang 1250. Coret 1, ini 1 ya. Ya. Kali silang 1 kali PS 27 kali 10, 270 mililiter. Ya, selesai. Ya, cukup sekian untuk hari ini 4.3 nomor 4 sampai dengan nomor 10. Kita lanjut ke nomor berikutnya di sesi yang lain. Sampai jumpa ya.